Setelah saya melihat dan mencoba untuk memperbaiki beberapa video saya tuh melihat ada satu komentar itu benar-benar mengingatkan saya pada waktu kejadian atau peristiwa beberapa tahun yang lalu, dan tepatnya ini seperti baju saya ini ya, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2018. Kenapa saya pakai baju pendua bangkit? Karena pendua bangkit itu, ini yang nanti akan saya ceritakan. Dan pertama, saya mau menceritakan tentang bagaimana saya kok bisa nyampe ke sana gitu ya. Saya tuh sama teman-teman dari Pekalongan 5 orang. Kita berangkat malam Jumat. Sekitar kurang lebih kita setelah berjamaah sholat maghrib, maaf ya. Kita berangkat habis sholat maghrib. Kita berangkat malam Jumat, dan di perjalanan ya sekitar berapa hari ya, kalau nggak salah 1 hari 2 malam ya. Soalnya kita nyampe di sana itu hari Sabtu. Kita perjalanan membawa logistik melalui jalur penyeberangan. Dan setelah nyampainya di sana, kita bergabung sama teman-teman yang sudah ada di sana gitu ya. Kita di sana diberikan pengarahan. Kita di sana itu pertama di sana nyampe kita disuruh istirahat dulu, dicarikan tempat. Kalau kita nggak bawa bekal tenda, kita mau dikasih tenda. Tapi alhamdulillah kita dari Pekalongan benar-benar kita berlima udah siapkan apa kebutuhan kita nanti di sana untuk kita berlima. Kita udah bawa tenda, dan pastinya karena tujuan kita kan mau membantu gitu ya, bukan mau merepotkan korban atau pengungsi di sana. Jadi kita benar-benar persiapkan banget. Yang paling kita persiapkan yaitu mental kita, mental dan fisik terutama. Karena kita di Pekalongan itu sudah dijelaskan tentang nanti bagaimana kondisi cuaca di sana, dan ternyata benar apa yang sudah diberikan pengarahan di Pekalongan. Kita nyampe di sana itu masya Allah, kayak di kutub utara bro, dingin banget sumpah. Tapi kita tetap persiapkan fisik kita dan segala kebutuhan kita nanti di sana. Kita udah bawa semuanya, dipersiapkan dari Pekalongan semuanya. Dan sampainya di Lombok, kita bergabung sama teman-teman yang lain, dan kita beristirahat sejenak. Setelah itu, singkat cerita, kita malamnya sholat berjamaah, dan ada sedikit pengarahan dari orang-orang yang sudah nyampe di sana duluan, atau kepala koordinator lapangan gitu ya. Kita itu dijelaskan kondisi di sana, kondisinya itu seperti ini, seperti itu. Terus kita harus bisa menjaga fisik kita, dan terutama kita harus bisa saling berinteraksi dan usahakan semaksimal mungkin bisa mengembalikan rasa takut, rasa trauma mereka akan terjadinya bencana beberapa hari yang lalu sebelum kita datang. Dan kita akhirnya besoknya kita langsung berangkat ke lapangan. Kita terjun ke lapangan, kita ngecek kondisi lapangan, nanti apa yang akan kita pekerjakan, akan kita lakukan. Di situ kita evaluasi tempat dulu. Kita mengecek, kita disuruh cari tempat di mana nanti kita mendirikan tenda untuk beristirahat. Dan di situ kita berlima langsung menemuin salah satu warga, dan di situ langsung diantarin sama warga itu ke tempat atau ke rumahnya RT setempat. Dan alhamdulillah RT setempat mengizinkan kita untuk mendirikan tenda. Dan di sana ternyata
Masya Allah bro, mereka itu lagi kesusahan bro, lagi kerepotan, tapi mereka dengan rela, dengan senang hati, dengan tulus, mereka itu membantu kita mendirikan tenda. Dan bahkan mereka siangnya, paginya gitu kita langsung diturunin, malamnya mereka ternyata apa bro, mereka itu mengadakan rapat bro, rapat tentang bagaimana agenda mereka, apa, tentang penyambutan kita. Mereka kan sudah kita temuin Bapak RT, sudah kita jelaskan kita mau minta izin untuk tinggal beberapa hari untuk membangun atau membantu para korban di sana. Dan ternyata malamnya Bapak RT ngumpulin beberapa warga yang di sekitar saya sama teman-teman mendirikan tenda. Mereka itu kumpul rapat itulah. Ternyata rapat mereka hasilnya itu benar-benar Masya Allah. Mereka itu lagi kena musibah bro, lagi kerepotan, tapi apa, mereka rela meluangkan waktu untuk menyiapkan makan pagi, sarapan gitu ya, sarapan, makan siang, makan malam. Bahkan kita pun dipersilahkan yang sekiranya mau mandi apa mau ke toilet, kita disuruh pilih di mana, karena di situ kan masih ada toilet yang masih layak dipakai, kamar mandi yang masih layak dipakai, tempat yang masih layak dipakai, kita boleh ke situ. Tapi kita sudah bawa bekal, jadi kita sudah bismillah, nggak akan sebisa mungkin nggak akan merepotkan mereka. Tapi kita gimana, kita tuh nggak bisa menolak, karena mereka itu udah berusaha untuk menyambut kita. Jadi kita minta izin sama kepemimpinan atau kepala koordinator lapangan, menjelaskan tentang apa konsep yang sudah dibikin dari para warga setempat yang disampaikan kepada Bapak RT gitu ya. Akhirnya kita diberi kemenangan kepada kepemimpinan ke lapangan. Kita ya udah pokoknya gimana baiknya kita di sini tuh mau membantu, usahakan jangan merepotkan gitu ya. Dan alhasil oke lah, saya sama teman-teman membuat keputusan bersama. Tujuan kita di sini mau membantu, dan tujuan mereka juga mau meringankan kita. Apa coba kata Bapak RT? Bapak RT itu menyampaikan seperti ini, kita kan di sini mau membantu, maksudnya kalian di sini mau membantu kita, mau membangun atau mendirikan rumah darurat buat kita. Nah terus kalau nggak ada yang menyiapkan atau memikirkan keadaan kalian, kondisi kalian, gimana? Siapa yang akan menyiapkan masak? Siapa yang akan menyiapkan minuman? Kalian kan cuma berlima. Terus kalau kalian bekerja pasti pagi sampai sore. Lah yang mau menyiapkan makan atau bekal itu siapa? Itu bro yang bikin saya pokoknya salut sama mereka. Dan singkat cerita ya, kita di sana itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Kita belajar bareng, kita saling berinteraksi dan saling bercerita. Dan saya pribadi bertanya sama salah satu warga mereka tentang bagaimana pertama kali atau pas kondisi bencana itu sangat besar itu seperti apa gitu ya. Dan saya diceritakan, seingat saya itu kejadiannya sekitar jam 3 pagi atau jam berapa, pokoknya waktu mereka masih istirahat, mereka lagi pada tidur. Dan itu kejadian gak sekali, 2 kali atau berapa kali gitu ya. Yang pertama sih gak terlalu besar, dan yang kedua atau yang ketiga itu yang sangat besar. Yang ini sekitar 7 ini, yang lainnya itu sekitar di bawah 5, kekuatannya tuh gak sebesar ini. Dan ternyata gempa di sana
berbeda bro, nggak seperti gempa yang kita rasakan. Umumnya gempa yang kita rasakan biasanya kan kita seperti digoyang-goyang gini ya, tapi di sana itu enggak bro, di sana itu seperti dilempar seperti ini. Mereka dudukkan pun tetap nggak bisa bro, mereka terlempar sama sekali tidak bisa apa-apa. Bahkan mereka rebahan pun mereka juga nggak bisa bro, nggak merasa nyaman pas waktu kejadian itu. Dan ditambah aliran listrik pas waktu kejadian itu semuanya padam, jadi gelap. Jadi mereka tuh nggak tahu kondisinya kayak gimana. Yang mereka rasakan hanyalah ketakutan dan kepanikan yang mereka rasakan waktu itu. Banyak rumah yang runtuh dan banyak korban. Ya kayaknya sih setahu saya nggak ada korban jiwa di tempat yang saya datangin itu ya, cuma korban luka-luka lumayan katanya. Dan ada juga yang dekat saya tinggal atau bikin saya sama teman-teman bikin tenda di situ, nyampe 2 hari itu nggak sadar bro. Dan alhamdulillah beliau sadar dan kembali seperti semula. Kita mencoba berinteraksi sama mereka, kita bercanda, kita ngobrol. Alhasil setelah 2 hari kita di sana, saya sama teman-teman berlima dari Pekalongan itu mempunyai konsep ataupun tujuan tambahan. Dengan agenda kita lakukan itu, agendanya itu yang mungkin nggak terlalu istimewa ya, tapi insya Allah lumayan lah bisa memberi semangat untuk mereka. Terutama kita tujuan kepada anak-anak ya, seperti menghilangkan rasa takut mereka, menghilangkan rasa trauma mereka. Dengan cara kita mengadakan agenda kita berlima, kita tetap nggak lupa minta izin sama kepemimpinan ke lapangan. Kita minta izin pada beliau dan beliau memberikan respon yang bagus, 100% kita diizinkan. Bahkan keperluan atau apa yang sekiranya nanti akan dibutuhkan untuk kita untuk melakukan konsep kita itu akan disediakan dari kepemimpinan lapangan. Kita sih sederhana aja, nggak minta apa-apa, kita yang penting pokoknya minta izin gitu aja, diizinin kita udah senang. Alhamdulillah kita diizinin langsung deh. Setelah siangnya kita minta izin sama pihak pemimpin atau atasan, kita langsung diizinin, malamnya kita langsung jalankan tugas yang dari kita konsepin. Kita berlima bagi tugas. Dan di situ saya yang paling bodoh ini. Saya tuh yang paling bodoh, yang paling nggak tahu sendiri. Kan ini berlima kan konsepnya kita itu mau mendekatkan diri pada anak-anak yang merasa takut, merasa trauma atau seperti apa. Tujuan kita anak-anak. Akhirnya kita minta izin dan berkumpul sama warga setempat pada sesepuh ya. Dan di situ ada sesepuhnya itu namanya siapa ya? Kalau nggak salah Pak Asli namanya. Itu nama asli loh. Saya juga kaget pertama dengar namanya siapa, Pak Asli. Mungkin terdengar di telinga sangat gimana gitu ya. Tapi di sana itu emang Pak Asli itu kalau di sini itu seperti apa ya? Pokoknya orang sesepuh sana lah. Kita minta izin sama beliau dan akhirnya diizinin. Langsung malam itu juga kita adakan agenda seperti itu. Selama kita di sana, kita adakan agenda pendekatan anak-anak untuk menghilangkan rasa takut dan rasa trauma mereka akan kejadian yang beberapa hari yang lalu. Dan agenda kita itu kita ngajak mereka jamaah bersama, ngaji bersama, dan juga tak lupa dong kita bikin acara yang benar-benar bikin anak-anak itu merasa bahagia dan nyaman sama kita. Saya ngambilnya tugas sebagai apa coba bro? Sebagai kameramen bro. Karena saya di sana tuh yang paling bodoh di antara 5 orang yang datang sana. Yang lain ada yang ngimamin jamaah, ada yang ngaji, yang mulang ngaji gitu ya, seperti ngasih arah seperti itu. Terus sebagai
penghibur untuk anak-anak, dan yang satunya lagi juga sebagai pengisi pengisi ceramah gitulah, ceramah tentang anak-anak yang bagaimana nanti harus kedepannya anak-anak itu tetap bisa semangat. Jadi saya ngambilnya itu sebagai kameramen, hanya untuk kameramen seperti halnya seperti kita pokoknya bagi tugas lah intinya gitu ya. Dan pengalaman di sana pokoknya benar-benar Masya Allah pokoknya lah, buat warga Pendua bangkit. Dan saya beberapa hari yang lalu melihat masjid yang dulunya pertama kali saya datang ke sana itu sholat di sana, yang dulu keadaannya sudah enggak layak atau bisa dikatakan khawatir lah untuk berjamaah, karena dindingnya aja udah retak dan bangunannya sudah agak miring gitu ya. Kemarin saya lihat udah mulai diperbaiki, udah mulai dibangun kembali, dan gotong royong mereka benar-benar mantap. Pokoknya semangat buat warga Pendua. Saya tetap ingat kalian, saya tetap gak akan ngelupain kalian. Apalagi sama sambal bebaruknya, mantap bos. Buat teteh-teteh yang udah masakin kita, saya kasih jempol, dan pokoknya gak bakalan bisa terlupakan. Makasih, dan maaf ya kalau cerita tentang pengalaman saya menurut kalian itu kurang atau gimana, nyepam ya, skip aja nggak apa-apa lah bro. Mungkin dari sini saya merasakan gimana, walaupun saya nggak bisa apa-apa, tapi setidaknya tenaga saya bisa bermanfaat untuk orang-orang atau untuk mereka waktu itu. Dan apa coba, pas waktu kita bikin acara perpisahan itu ya bikin berat. Dari beberapa anak-anak kita bikin acara perpisahan malamnya, 2 malam sebelum kita pulang kita bikin acara perpisahan, kita makan bersama, kita minta tolong sama warga setempat untuk memasakkan khas mereka, kita belikan kebutuhan, kita belanja, minta dianterin, dan ternyata mereka yang belanja berangkat belanja, kita menyiapkan tempat bagaimana konsepnya nanti. Dan di situ pas kita bilang kita mau pulang, kita mau kembali ke kampung kita, mereka tuh semuanya menangis, dan bahkan ada salah satu orang tua pun memeluk salah satu dari kita. Di situ kita sangat berat banget sebenarnya. Terus kita memikirkan lagi, gimana kalau kita benar-benar sudah pulang, karena sekarang kita mau perpisahan aja, mengucapkan perpisahan mereka udah menangis. Dan kita gimana ya, akhirnya membicarakan kembali kepada bapak asli yang sesepuh di sana. Kiranya nanti enaknya kita pulangnya jam berapa, sekiranya kalau nanti biar anak-anak itu nggak merasa kehilangan atau seperti apa itu. Dan bapak asli memberikan saran, katanya kita memberikan pesan untuk mereka biar mereka itu selalu ingat. Dan di situ kita selesai berunding atau berbicara sama bapak asli, abah asli ya, abah di sana manggilnya abah asli. Kita pulang ke tenda istirahat. Di situ kita evaluasi lagi, kita enaknya seperti apa nanti kalau kita pulang, konsepnya seperti apa kita pulang. Akhirnya kita memilih, bukan kita mau meninggalkan anak-anak ya, tapi juga demi kebahagiaan mereka, ya mungkin tetap menyakitkan lah. Kita pulang pas waktu pada jam mereka sekolah, kita pulang berangkat dari sana ninggalin kampung Pendua sekitar jam 9 pagi. Dan di situ Bapak RT datang nyamperin kita berlima. Beliau menawarkan kita, mengantarkan kita nyampe ke bandara. Dan saya nggak tahu apa nama bandaranya itu ya. Dan di sana keluarga Bapak RT nganterin kita, benar-benar nganterin kita, nyampe nungguin kita, nyampe kita benar-benar udah berangkat, udah terbang gitu, udah